Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Indah Lestari dari Sistem Informasi B dengan NIM 24103-1074. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen pengadaan distribusi dan transportasi terkait PT Unilever Indonesia. Nah, selanjutnya analisis pengadaan, fungsi dan peran strategi pengadaan. Nah, secara umum, pengadaan atau procurement adalah proses memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan, mulai dari pemilihan supplier, negosiasi, pembelian, hingga evaluasi. Nah, peran strategi pengadaan yaitu memastikan perusahaan mendapatkan bahan baku yang berkualitas, tepat waktu, efisien biaya, sehingga operasional dan produksi bisa berjalan lancar dan kompetitif. Baik, selanjutnya itu penerapan pengadaan di PT Unilever Indonesia. Nah, untuk memilih supplier, Unilever Indonesia memiliki kriteria spesifik, yaitu ada kualitas yang dimana semua bahan baku harus memenuhi standar global seperti ISO dan HACCP, yang dimana supplier rutin diaudit kualitasnya, apakah kualitasnya bagus atau tidak. Yang kedua itu ada harga, yang dimana Unilever memakai sistem tender dan negosiasi, fokusnya bukan harga termurah tetapi total biaya keseluruhannya. Nah, yang selanjutnya itu ada reputasi. Pemasok dilihat dari kepatuhan terhadap etika, hukum, dan keberlanjutan sesuai responsible sourcing policy-nya. Selanjutnya ada pengiriman. Waktu pengiriman, nah, yang dimana Unilever itu menerapkan kriteria menggunakan just in time untuk beberapa bahan baku, memakai sistem digital SAP untuk kontrol lead time-nya. Selanjutnya ada kapasitas. Supply harus mampu memenuhi kebutuhan pasar dan konsisten dan memakai evaluasi performa atau supplier performance review. Dan yang terakhir itu fleksibilitas, yang dimana supplier harus siap menyesuaikan volume sesuai kebutuhan pasar yang diinginkan. Selanjutnya ada siklus pengadaan PT Unilever Indonesia. Ada 7 siklus pengadaannya. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan, yang kedua itu seleksi dan evaluasi supplier, yang ketiga itu negosiasi dan kontrak, yang keempat purchase order atau PO, yang selanjutnya itu ada pengiriman dan penerimaan barang, selanjutnya ada inspeksi kualitas, dan yang terakhir itu pembayaran dan evaluasi supplier. Nah, pertama Unilever menentukan kebutuhan bahan baku, kemasan, dan bahan pendukung untuk diproduksi. Kemudian memilih dan mengevaluasi supplier melalui audit dan uji kualitas. Setelah itu dilakukan negosiasi harga, kualitas, dan waktu pengiriman, lalu dibuat kontrak kerja sama. Selanjutnya pembuatan purchase order atau PO, yang dimana itu tim procurement membuat purchase order melalui sistem SAP sebagai dokumen pemesanan. Terus supplier mengirimkan barang ke pabrik dan tim gudang menerima serta memeriksa jumlah barangnya. Selanjutnya ada inspeksi kualitas. Nah, tim quality control memastikan bahan yang datang sesuai standar kualitas Unilever. Dan yang terakhir itu supplier dibayar kinerjanya, dievaluasi untuk menentukan kerjasama selanjutnya. Oke, selanjutnya ada analisis distribusi dan transportasi. Nah, hubungan antara pengadaan, distribusi, dan transportasi. Jadi, secara umum, dalam rantai pasok, pengadaan, distribusi, dan transportasi itu saling terhubung. Pengadaan menyediakan bahan untuk diproduksi, terus distribusi itu menyalurkan produk jadi ke konsumen, dan yang terakhir itu transportasi bertugas untuk menggerakkan barang dari satu titik ke titik lainnya. Nah, ketiganya ini harus terintegrasi agar supply chain-nya itu efisien. Baik, selanjutnya ada strategi distribusi. Jadi sebenarnya itu Unilever itu menerapkan strategi distribusi cross docking dan menggunakan sistem manajemen transportasi untuk mengoptimalkan rute dan efisiensi pengiriman. Tetapi saya merekomendasikan agar PT Unilever itu memakai strategi distribusi intensif,
Karena perlu diketahui dulu, distribusi intensif itu adalah strategi penyaluran barang produk sebanyak mungkin ke titik penjualan sehingga produk mudah ditemukan oleh konsumen kapanpun mereka membutuhkannya. Nah, strategi ini cocok untuk produk FMCG atau fast moving customer goods yang dibeli secara rutin dalam jumlah kecil, seperti kayak Rinso, Sunsilk, Pepsodent dan Lifebuoy. Nah, selanjutnya itu ada strategi distribusi intensif pada PT Unilever pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan ketika kita memakai strategi tersebut. Yang dimana itu kelebihannya dulu, yang pertama produk mudah ditemukan di banyak lokasi seperti supermarket, minimarket, warung-warung terdekat. Terus yang kedua itu memperluas pangsa pasar untuk meningkatkan volume penjualan. Nah, yang ketiga itu meningkatkan visibilitas merek dan citra positif di mata konsumen. Jadi akan meningkatkan kelebihannya itu meningkatkan visibilitas mereknya. Terus ada kekurangannya pastinya. Yang pertama itu biaya distribusinya itu relatif besar karena harus mencakup banyak titik penjualan. Kan sebelumnya kelebihannya itu produknya itu mudah ditemukan di banyak lokasi. Yang kedua itu membutuhkan manajemen logistik dan gudang yang cermat untuk menjaga stok selalu tersedia, karena produknya ini atau strategi ini cocok untuk produk moving fast customer goods sebelumnya. Terus yang terakhir itu pengawasan distribusi lebih kompleks karena banyaknya titik penjualan dan wilayah sekitar. Selanjutnya itu transportasi utama yang digunakan PT Unilever Indonesia. Jadi dalam operasional distribusi Unilever, truk adalah moda transportasi yang paling dominannya atau yang paling utamanya karena distribusi barangnya itu sangat luas. Sangat luasnya itu seperti ke minimarket, supermarket, distributor hingga ke grosir ke seluruh Indonesia. Nah, terus truknya tuh paling fleksibel menjangkau jalan antar kota hingga ke pelosok dan cocok untuk distribusi harian dengan volume besar. Adapun keunggulannya itu pastinya itu fleksibel. Nah, fleksibel untuk menjangkau banyak lokasi hingga bisa ke warung-warung kecil serta mempunyai lead time yang cepat. Adapun kelemahannya atau kekurangannya yaitu pastinya macet karena menggunakan truk, biaya BBM-nya pastinya tinggi, serta resiko kerusakan jalannya itu tinggi. Terakhir itu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Unilever Indonesia memiliki sistem pengadaan, distribusi dan transportasi yang saling terintegrasi. Pengadaan dilakukan secara terencana untuk memastikan bahwa bahan baku selalu tersedia dengan kualitas yang terjamin. Distribusi menggunakan strategi intensif sehingga produk mudah ditemukan di seluruh Indonesia. Sedangkan transportasi utamanya menggunakan truk didukung dengan kapal-kapal laut dan kereta untuk mengirim antar pulau. Dengan sistem yang terkoordinasi ini, Unilever mampu menjaga kelancaran produksi dan memastikan produknya sampai ke konsumen tepat waktu. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.